Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Wahai para sahabat, Jabir ngundang kita makan di rumahnya. Wallahu Akbar gitu semuanya. Bayangin, jatah makan 3 orang diundang kepada 1.000 orang. Rasulullah tuh nekat juga ya. Ya sahabat, dan itu 1.000 orang tuh lapar semua loh. Diundang kepada 1.000 orang. Rasulullah tuh nekat juga ya. Ya sahabat, dan itu 1.000 orang tuh lapar semua loh. Lapar semua, berhari-hari gak makan. Jabir mengundang kita untuk makan di rumahnya. Semuanya bertakbir Allah Akbar, Masya Allah, Jabir apa? Jabirnya pucat, langsung lari tuh. Lari nemuin istrinya. Wah istriku gawat. Kata istrinya, kenapa? Ternyata yang akan datang itu bukan cuma 3 orang sahabat, tapi ada ratusan, bahkan 1.000 orang. Kata istrinya dengan tenang, siapa yang mengundang mereka? Engkau atau Rasulullah? Kata Jabir, Rasulullah, aku cuma mengundang Rasulullah sama 2 orang sahabat. Kata istrinya, kalau Rasulullah yang mengundang, biarkan mereka datang. Allah dan Rasul lebih tahu. Datanglah Rasulullah dengan orang-orang yang beringas semua nih yang datang. Rumah Jabir kecil, nggak muat untuk semua orang. Akhirnya makannya di luar rumah. Lihat di sini, kalau kita misalnya dapat undangan yang kayak gini cuma untuk satu orang atau mungkin porsinya kecil, tapi kita masih ingat teman kita bahkan rame lagi yang pastinya kita nggak akan dapat jatah mungkin. Jadi hal yang sedikit dibagi rame saking setia kawannya. Maka Rasulullah ngajak orang yang 1.000 dan beliau tahu kalau mereka udah datang mereka lupa bahwa itu Rasulullah, makan aja semuanya. Sering kayak gitu soalnya. Rasulullah dilupain sehingga Rasulullah diam-diam aja nggak makan, yang lain pada makan. Baru nanti setelah mereka kenyang udah pada sendawa gitu, udah gelegean, kalau kata orang Sunda apa? Terap gitu. Jadi udah gelegean, udah terap, baru mereka tanya, loh Rasulullah kok nggak makan? Rasulullah kan sering digituin. Rasulullah bilang, udah biarin aja. Seolah-olah bahwa Rasulullah itu udah kenyang, bahkan ada yang sampai matiin lampu. Nah Rasulullah tahu kondisinya akan kayak gitu resikonya, tapi Rasul tetap mengundang 1.000 orang yang lapar-lapar tuh datang ke rumah Jabir. Jabir dengan wajah agak pucat, nih pasti nggak akan cukup nih. Kalau bahasa saya mah, kalau sekarang mungkin enak kalau kayak gitu, tinggal telepon warung Padang kan, apa gitu, udah aja dengan kambing seukuran kucing sama beberapa potong roti. Kata Rasul, tutuplah dengan kain, ditutup. Jadi kayak apa, bejana gitu, kayak talam gitu, ditutup pakai kain. Terus Nabi mengatakan, wahai para sahabat, ambillah sesuka kalian tanpa membuka penutupnya. Jadi ngambilnya dari dalam gitu. Dan Rasulullah nggak mendahulukan dirinya dan Jabir, tetap yang lain dulu. Jabir bagikan pada mereka. 1.000 orang, bayangin berapa jam tuh. 1.000 orang dibagikan satu bejana, satu talam gitu. Ngambil roti. Ini kayak tulang nih, daging nih. Ambil gitu. Ini kayak tulang, daging. Ambil. Namanya orang Arab, bayangin. Itu orang Arab lapar lah gitu. Orang Arab gak lapar aja. Makanya banyak kan gimana orang Arab yang lapar. Sahabat lapar banget. Pasti makanya banyak banget. Ngambil. Semuanya sampai 1.000 orang. Tapi gundukan penutupnya itu masih kayak penuh gitu. Nggak sampai kempes. Dan Jabir mulai curiga kok berat. Semuanya sampai 1.000 orang. Tapi gundukan penutupnya itu masih kayak penuh gitu, nggak sampai kempes. Dan Jabir mulai curiga kok beratnya nggak berkurang. Setelah semuanya udah selesai makan, Rasulullah nggak makan. Memperhatikan mereka makan tuh kayak ibu ngasih makan anaknya, kayak gitu Rasulullah ke sahabat. Mereka semuanya lahap, wah lupa sama Rasulullah. Udah selesai semuanya makan, mereka pamit. Dan lupa Rasulullah belum makan. Setelah mereka semuanya pamit, Rasulullah memanggil Jabir dan istrinya, duduklah, sekarang bukakan penutupnya. Pas dibuka, semuanya masih utuh seperti awal. Sama sekali seperti nggak ada yang makan. Jangan-jangan itu kayaknya halusinasi makan. Sampai di rumah kok saya masih lapar ya. Nggak, ini mah bukan magician ya. Jadi bukan lihat tatap mata saya. Makanlah gitu. Nggak, ya, berkah banget. Jadi pelajarannya bahwa ternyata itsar itu memunculkan keberkahan. Dalam itsar itu Allah berikan rezeki yang luar biasa. Sehingga akhirnya Jabir makan dengan luar biasa semangatnya dan akhirnya kenyang semuanya. Bilal juga pernah digituin, Abu Hurairah juga pernah gitu. Tidur di mihrab, ngeringkuk gitu. Bukan tidur sih, sujud. Tapi nggak menghadap ke kiblat, menghadap ke sana tuh. Sujud di mihrab. Datang sahabat dicolek-colek pakai kaki, ditendang-tendang gitu. Ya Abahir. Nggak bangun aja gitu. Dikirain Abahir lagi tidur. Terus datang lagi sahabat, datanglah Rasulullah, manggil, ya Abahir, ada apa? Langsung Abu Hurairah ngelihat, lapar ya Rasul. Sampai saking laparnya Abu Hurairah, nggak bisa duduk coba.
Apalagi berdiri, duduk aja nggak bisa. Jadi harus nahan laparnya itu dengan menekuk badannya supaya perutnya kelipat. Saking lapar tuh kayak gimana tuh laparnya. Tapi orang yang lapar kayak gini, hafal hadisnya tuh ribuan loh. Kita yang kenyang nggak hafal hadis nih. Agak-agak unik memang. Yang kenyang nggak pernah hafal hadis, yang lapar ribuan gitu nggak ada alasan. Ah mas saya mah nggak bisa hafal hadis soalnya saya miskin, saya mah lapar terus atau apa. Ini nih Abu Hurairah justru lapar itu malah lebih mudah hafal hadis. Akhirnya kata Abu Hurairah, lapar ya Rasul. Rasulullah bilang, ya udah ayo ke rumah saya. Ini nih Abu Hurairah justru lapar itu malah lebih mudah hafal hadis. Akhirnya kata Abu Hurairah, lapar ya Rasul. Rasulullah bilang, ya udah ayo ke rumah saya. Abu Hurairah semangat kan? Ke rumah Rasulullah. Yang tadi nggak bisa berdiri, tiba-tiba bisa berdiri. Aneh juga tuh. Kalau saya perhatiin hadisnya, loh kok tiba-tiba bisa berdiri ya? Abu Hurairah langsung segar gitu. Ya Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah ngambil susu onta kan. Susu onta itu salah satu susu favorit Rasul. Nah, dituangkan, susu domba, susu onta, pokoknya susu lah gitu ya. Dituangkan, kemudian kata kata Rasul, ya Abahir, panggillah orang-orang yang dari Bani Sufah, apa Dar Sufah. Dar Sufah itu lembaga orang-orang miskin di dekat Masjid Nabawi. Orang-orang miskin ngumpul di situ semuanya tuh. Bilal, Abu Hurairah, Ammar, ya yang miskin-miskin lah. Panggil semua mereka. Abu Hurairah ngelihat bahwa susunya cuma segini doang tuh. Ditutup dengan kayak gelas gitu ditutup. Cuma segini tapi mau dikasih ke puluhan orang. Abu Hurairah tadi. Tapi namanya ini perintah Rasulullah. Akhirnya Abu Hurairah pergi mencari teman-temannya. Ayo cepetan lah. Makan, minum. Ini mah bahasa saya aja. Abu Hurairah gak bakalan gitu juga. Ya udah dipanggil temannya. Bayangin kalau kita yang disuruh kayak gitu. Kan tadi saya yang lapor Rasul. Kenapa manggil mereka? Kan harusnya gitu ya normalnya gitu. Atau manggil dengan males-malesnya. Dengan apa. Pasti ntar berkurang. Tapi mereka iman. Dan Rasul sedang mengajarkan itsar kepada Abu Hurairah. Datanglah mereka semuanya. Setelah datang, kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Abahir tuangkan susu ini kepada mereka. Semuanya minum susu, minum. Setelah semuanya selesai, Abu Hurairah duduk aja nungguin mereka. Setelah mereka udah pulang, Abu Hurairah kata Rasul, ya Abahir sekarang kamu minum. Diminum sama Abu Hurairah. Udah ya Rasulullah, minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi, udah ya Rasulullah, minum lagi. Udah ya Rasulullah. Sampai Abu Hurairah tuh mau muntah. Saking banyaknya susu gak habis-habis tuh coba. Memang ini mukjizat, tetapi ada pelajaran karena nggak murni hanya mukjizat saja tanpa ada sunnah yang perlu kita ikuti. Ternyata pelajarannya berkah itu ada di dalam itsar. Jadi ketika kita rela untuk itsar, Allah akan berikan kebaikan dari jalan yang lain. Kayak kita mukhayyam kemarin misalnya. Saya sangat takjub kepada teman-teman Ucing Leweng. Ucing Leweng itu bahasa Indonesianya apa? Bukan, serigala. Kan slogannya AU kan ya. Ya, teman-teman Ujung Lawang kan udah pengalaman nih dengan makanan. Ada yang kayak gitu. Ada yang tenda itu benar-benar tendanya Abu Hurairah. Ya itu tenda saya. Tenda saya mah Abu Hurairah banget. Karena saya kirain, paling juga ntar ada warung. Karena saya ada warung di bawah, jadi tenda saya Abu Hurairah. Tapi pas lagi lapar ke warung, bukan di tenda. Jadi pas waktu itu saya nggak bawa sleeping bag, nggak bawa apa-apa lah, nggak lengkap gitu. Teman-teman Ucing Lawang itu ngasih Ustadz ini pakai aja sleeping bag udah kita sediain. Padahal bisa jadi nih dia ngasih sleeping bag itu dengan itsar. Dia sendiri nanti tidurnya nggak pakai sleeping bag, tidurnya dekat api unggun atau tidurnya itu kedinginan dan itu luar biasa. Atau yang lebih berat lagi mungkin kalau kemarin tempatnya masih normal lah. Dulu yang mukhayyam pertama tuh yang di yang di Ciwidey gitu. Itu kan hujan deras, becek, genang air, kita dalam rawa-rawa gitu, semua pakaian kita basah kan? Mau memberikan pakaian kering kita ke teman yang lain, basah kan? Mau memberikan pakaian kering kita ke teman yang lain sehingga kita tetap pakai pakaian basah, itu isar. Mau memberikan sleeping bag ke teman kita yang nggak bawa, sementara kita tidur dalam keadaan kehujanan, itu isar. Disitulah kita belajar menjadi muslim yang bukan hanya slogan, bukan cuma label, tapi muslim yang kenyataan akhlaknya. Dan kita harus bisa. Malulah kita kepada orang yang di luar masjid yang mereka mungkin bisa lebih itsar daripada kita. Dan insya Allah dalam waktu dekat bulan Desember ini kita akan coba belajar juga walaupun belum ke tingkat itsar, baru jud kebaikan yang dulu saya pernah wacanain akan membangun sebuah pesantren. Dan alhamdulillah videonya udah selesai dibuat, nanti akan dipresentasi membangun sebuah pesantren di pelosok Tasik dan perbatasan Garut, daerah Taraju. Pesantren anak-anak yang menghafal Al-Quran, yang mereka tidurnya di lantai, nggak punya bantal, apalagi kasur dan selimut. Dan saya kebayang aja setiap saya hujan deras tuh, saya selalu teringat mereka nih, mereka kayak gimana nih. Di kita aja pasti bocornya banyak banget tuh. Udah gitu anak-anaknya
besok harus bangun subuh-subuh, bahkan sebelum subuh untuk tahajud. Kemudian siangnya mereka harus tahfiz Al-Quran. Jadi tetap mereka dalam keadaan susah tapi masih mau menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa terlibat walaupun dalam bentuk apapun untuk membangun sebuah pesantren sehingga dakwah kita ini bukan cuma orasi di atas mimbar. Tapi saya berharap dakwah kita ini, saya senang sekali kalau ada dakwah yang punya semangat humanis. Karena Rasulullah itu orang yang sangat humanis. Jadi dakwahnya bukan hanya ilmiah, tapi ilmiah yang humanis, sangat sensitif dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Walaupun hal kecil yang kita lakukan, tapi alhamdulillah ada beberapa teman yang mau gabung nih, teman-teman dari Harley mau gabung, teman-teman dari komunitas yang atlet mau gabung, kemudian dari beberapa kantor PT juga mau gabung, dan dari ibu-ibu juga ada beberapa orang dari akhwat dokter PT juga mau gabung, dan dari ibu-ibu juga ada beberapa orang dari akhwat dokter-dokter juga mau bareng berangkat ke sana, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa dari komunitas BMX mungkin, dari anak bola mungkin, dari anak yang lain, termasuk anak Vespa, bareng-bareng nih kita coba tunjukkan kepada seluruh manusia bahwa dakwah bukan cuma di dalam masjid, tetapi dakwah itu dari dalam masjid kemudian keluar untuk membawa rahmatan lil alamin insyaallah. Ini yang akan kita lakukan dalam bulan Desember ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terlibat walaupun bentuknya bebas apapun. Bahkan doa yang paling penting sekali adalah doa sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Barakallahu li wa lakum. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar ilmu yang kita ingat. Ditambah lagi di sini ada doa khusus yang dimintakan untuk almarhum Bapak Eri Ahradi bin Endang, Bapak dari siapa nih? Sostrolita. Ya, almarhum Bapak Eri Ahradi bin Endang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima beliau sebagai hambanya, ditempatkan di sisinya yang terbaik, diampunkan dosanya, diangkat derajatnya dan dilapangkan kuburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fi